Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai algoritma Euclid. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPP dari dua bilangan. Cara yang biasa kalian lakukan dalam mencari FPP itu pasti dengan mendaftar semua faktor dari semua bilangan, kemudian faktor-faktor yang sama baru dilihat, lalu dilihat faktor terbesarnya. Nah, itu merupakan FPP dari kedua bilangan. Cara ini tidak efisien untuk bilangan-bilangan yang cukup besar dan memiliki faktor yang cukup banyak, sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam mendaftar faktor-faktornya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah algoritma Euclid. Jadi, algoritma Euclid ini, misalkan ada A dan B adalah bilangan bulat yang akan dicari FPP-nya. Karena FPP nilai mutlak A dan nilai mutlak B itu akan sama dengan FPP dari A dan B, maka dapat diasumsikan bahwa A itu lebih dari sama dengan B lebih dari 0. Nah, langkah pertama dalam algoritma Euclid adalah dengan menerapkan algoritma pembagian pada A dan B untuk memperoleh A sama dengan Q1 B ditambah R1 dengan R itu antara 0 dan B. Jika R1 sama dengan 0, maka B membagi A dan FPP dari A dan B itu sama dengan B. Sebagai ilustrasi, misalkan kita ingin mencari FPP dari 21 dan 75. Nah, maka kita bisa bentuk ini sebagai algoritma pembagian, yaitu 75 sama dengan 3 kali 21 ditambah 12. Dari sini tampak bahwa FPP dari 75 dan 21 itu sama dengan FPP dari 21 dan 12, yaitu 3. Uraian ini membawa kita ke sebuah teorema, yaitu jika A sama dengan QB ditambah R, maka FPP dari A dan B itu sama dengan FPP dari B dan R. Buktinya apa? Jadi, jika FPP dari A dan B itu sama dengan D, maka otomatis D itu membagi A dan D itu membagi B. Nah, akibatnya D itu akan membagi A min Q kali B, atau D itu membagi R. Dengan demikian, D ini merupakan faktor persekutuan dari B dan R. Dan andaikan C itu adalah faktor persekutuan dari B dan R, maka C membagi Q kali B ditambah R, atau C itu membagi A. Maka C adalah faktor sekutu dari A dan B, sehingga C itu kurang dari sama dengan D, karena D itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Sementara C itu faktor persekutuan, tapi belum tentu yang terbesar. Maka C kurang dari sama dengan D. Nah, berdasarkan definisi FPP, maka dapat disimpulkan jika P, B dari B dan R itu juga sama dengan D. Maka kita peroleh lemma ini. Nah, dengan menggunakan lemma tersebut, itu akan memudahkan kita dalam menghitung faktor persekutuan terbesar dari sembarang bilangan bulat, meskipun bilangan-bilangan bulat tersebut cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Contoh, tentukan FPP dari 4840 dan 1512 dengan menggunakan algoritma Euclid. Dari kedua bilangan ini, kita bisa menggunakan algoritma pembagian secara berulang-ulang. Jadi, 4840 itu sama dengan 3 kali 1512 ditambah 304. Lalu, 1512 itu bisa kita tulis sebagai 4 kali 304 ditambah 236.
Lalu 304 itu sama dengan 1 kali 236 ditambah 8. Lalu 236 bisa kita tulis sebagai 37 kali 8 ditambah 0. Nah, dengan demikian kita peroleh FPB dari 4.840 dan 1.512 itu sama dengan 8. Dari sini. Nah, kita sudah memperoleh FPB-nya ya. Apakah kalian ingat bahwa FPB dari dua bilangan bulat itu bisa dinyatakan dengan kombinasi linear dari keduanya? Jadi, FPB dari A dan B itu bisa dinyatakan sebagai AX ditambah BY. Nah, kita sudah ketemu FPB-nya. Apakah kita bisa menemukan bilangan-bilangan bulat X dan Y tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, kita juga bisa memanfaatkan algoritma Euclid. Jadi, 8 itu akan sama dengan 4.840X ditambah 1.512Y. Padahal 8 itu sama dengan dari sini ya. Ini 8 itu akan sama dengan 304 dikurangi 236. Padahal 236 itu sama dengan 1512 dikurangi 4 kali 304. Maka kita peroleh 8 sama dengan ini kita peroleh 5 kali 304 dikurangi 1512. Maka selanjutnya 304 itu bisa kita nyatakan sebagai 4.840 dikurangi 3 kali 1.512 dikurangi 1.512. Maka kita peroleh 8 sama dengan 5 kali 4.840 dikurangi ini 15 kali 1.512 dikurangi 1.512. Maka kita peroleh 8 sama dengan 5 kali 4.840 dikurangi 16 kali 1.512. Nah, dengan demikian kita peroleh X-nya adalah 5 kali 4.840 ditambah negatif 16 kali 1.512. Dengan demikian kita peroleh nilai X itu sama dengan 5 dan nilai Y itu sama dengan negatif 16. Nah, itu tadi mengenai algoritma Euclid. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.